sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Artinya adalah sequence diagram sendiri nanti, sebentar. Oke, bakal aku lanjutin teman-teman. Jadi sequence diagram ini nanti bakal menjelaskan bagaimana alur dari komponen-komponen ini nanti akan berinteraksi. Kayak contohnya nanti dari UI ini bakal berinteraksi dengan controller. Ini kayak gimana tuh alurnya. Habis itu dari controller ke database kayak gimana nanti alurnya. Apa aja data-data yang bakal diambil, apa aja yang perlu divalidasi. Nah, nanti bakal digambarkan lewat sequence diagram ini. Nah, ada beberapa note juga di sini teman-teman, menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Jadi nanti untuk sequence diagram ini akan dibuat berdasarkan per fitur teman-teman. Maksudnya per fitur itu adalah kayak contohnya teman-teman mau melihat fitur profil, mau melihat profil pengguna. Nah, nanti bakal dijelaskan dari awal beranda di posisi di beranda sampai nanti bagaimana si user ini bisa melihat profilnya. Kayak gitu. Nah, nanti untuk penggambarannya itu dari kiri ke kanan teman-teman bacanya. Objek-objek yang nanti berhubungan serta berjalannya proses, bagaimana cara membacanya itu dari kiri ke kanan, dan paling pojok kanan bawah itu adalah diagram yang diekspektasikan atau alur yang diekspektasikan berhasil. Nanti lebih jelasnya coba aku bantu jelasin waktu lewat contohnya ya. Lalu untuk karakteristiknya teman-teman, karakteristiknya sendiri di sini ada 3. Yang pertama, diagram urutan memungkinkan visualisasi interaksi antara objek-objek atau aktor-aktor dalam sistem. Yang dimana ini bakal ditujukan atau diagram ini akan berfungsi untuk tim development atau tim programmer untuk melihat apa saja sih pesan-pesan yang dikirimkan, terus bagaimana interaksinya, dan lain-lain. Yang dimana ini nanti harapannya sequence diagram yang dibuat sama teman-teman desainer ini bakal ngebantu si programmer untuk mendevelop projectnya atau mendevelop dalam sisi back-end ataupun front-end-nya. Nah, selanjutnya menampilkan interaksi antara objek-objek dalam urutan waktu yang spesifik. Jadi ini nanti bakal membantu juga si programmer ini untuk memahami proses atau aliran logika serta aliran data dalam sistem terjadi gitu. Lalu yang terakhir menggambarkan rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Jadi ini bakal juga membantu mendeskripsikan bagaimana sih nanti sistem itu bakal berinteraksi. Lalu kok bisa sih di view ini tiba-tiba memunculkan sebuah pesan error. Nah, itu alurnya kayak gimana tuh kok bisa tiba-tiba error. Nah, nanti dibantu mendeskripsikannya lewat sequence diagram ini. Mungkin sampai sini dulu, ada pertanyaan teman-teman? Gak ada? Oke, kalau oh iya, silakan Ryan. Per fitur per CRUD gitu. Oke, aman ya? Yuk, kita lanjut ya. Lalu selanjutnya ada konsep MVC teman-teman. Jadi untuk pembuatan sequence ini sebenarnya ada beberapa konsep. Konsep yang awal yang tidak terikat itu adalah konsep penulisannya sistem, view, dan database. Yang dimana penggambarannya kayak gini. Coba aku bantu searchingin ya. Nah, kayak gini teman-teman. Ini adalah penggambaran sequence yang tidak terikat dengan konsep-konsep.
Intinya adalah ya penulisannya kayak gini, ada user login itu adalah view-nya, terus sistem ini adalah yang mengatur apa aja yang bakal ditampilkan dan apa aja data yang bakal diambil, lalu ada database ini untuk menyimpan data-datanya dan lain-lain. Nah, penggambaran untuk sequence yang tidak terikat itu seperti ini teman-teman. Tapi kita merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan konsep MVC. Kenapa kok kita pakai konsep MVC? Karena lebih baik dan lebih mudah untuk penggambarannya nanti, yang dimana nanti teman-teman programmer juga mungkin lebih familiar lah dalam nanti pembuatan sistemnya. Sehingga kalau misal teman-teman bikinnya kayak gini, yang nggak ada konsep MVC-nya, si programmer ini harus memahami lebih 2 kali lipat gitu ya untuk baca diagramnya. Sedangkan kalau misal teman-teman pakai konsep MVC, harapannya nanti dari teman-teman programmer itu nggak perlu membacanya itu terlalu effort karena udah disediakan MVC-nya. Nah, MVC sendiri ini salah satu pendekatan dari website teman-teman, yang dimana MVC itu adalah singkatan. M itu adalah model, V-nya itu view, C-nya itu controller. Nah, model di sini adalah kalau berdasarkan PPT di sini ya teman-teman, coba aku baca dulu, mengorganisasikan data yang ada di database sesuai dengan instruksi dari controller. Nah, kalau view itu menampilkan informasi kepada user sesuai instruksi dari controllernya. Nah, controller ini yang mengatur apa yang harus dilakukan oleh model dan apa yang harus ditampilkan view sesuai permintaan sama user. Intinya adalah view ini itu ada di bagian UI-nya teman-teman. Yang teman-teman lihat, yang user lihat itu ada di bagian view. Apa yang teman-teman interaksikan di aplikasi itu kita lagi berinteraksi dengan view. Nah, controller ini adalah sebagai penengah antara view dan model. Controller ini yang mengatur apa aja yang harus dilakukan oleh si model, apa saja data-data yang harus diambil, yang harus di-request di model, dan apa aja yang harus ditampilkan di view-nya. Nah, model ini adalah database-nya. Kita ngambil data-data itu dari database-nya. Kayak gitu. Sekali lagi ya mungkin ya teman-teman ya. Jadi view ini adalah yang bakal berinteraksi dengan si user. Tampilan-tampilan UI-nya bakal berinteraksi dengan si usernya. Modelnya ini adalah database-nya. Data-data yang ada yang disimpan di database. Nah, controller ini yang menjadi penengah antara view dan model. Controller ini yang akan memutuskan apa aja yang bakal ditampilkan di view dan apa aja data yang bakal diambil dari model. Kayak gitu. Mungkin dari sini ada pertanyaan, teman-teman? Oke. Nah, ini adalah contoh konsep MVC, teman-teman. Mungkin aku coba bantu jelasin sedikit aja ya, tapi kayaknya kalau misal kita pakai konsep ini itu lebih bingung lagi karena di sini kurang mengimplementasikan MVC secara maksimal. Jadi dari penggambaran ini, si person ini adalah si usernya, si cat ini adalah si view-nya, si inspector ini adalah si controllernya, si policeman ini adalah si modelnya. Nah, langkah-langkahnya atau alur dari contoh ini, si person ini melakukan interaksi dengan cat dengan cara dia menendang cat-nya, menendang kucingnya. Interaksi, kita bayangin si user ini melakukan interaksi dengan UI. Kalau dari contoh di sini adalah si person ini melakukan interaksi dengan kucingnya dengan cara menendang, kayak gitu. Nah, dari si kucing ini bakal mengarah ke inspektor. Inspektor ini adalah controllernya, yang dimana dia melakukan report. Dia melaporkan kalau misal dia lagi udah ditendang sama si personnya. Gitu. Report dalam kurung man ini adalah orang yang nendang tadi. Gitu. Nah, si inspektornya meneliti atau coba untuk apakah yang dilakukan sama si person ini beneran dilakukan atau tidak. Oh, ternyata udah beneran dilakukan gitu berdasarkan report dari si cat, sehingga si inspektor ini melaporkannya ke policeman, di-report lagi ke policeman. Nah, dari si policeman ini dia
akhirnya melakukan kegiatan erase atau menangkap dari si person. Kayak gitu. Nah, kalau semisal dalam contoh MVC-nya kayak gini teman-teman, si user itu adalah si person, terus si cat ini adalah si view, controllernya itu ada di bagian inspektornya, lalu policeman-nya ini ada di bagian modelnya. Aku yakin teman-teman masih banyak yang belum paham terkait hal ini karena contohnya ini lumayan agak rancu. Nanti coba aku bantu jelasin lebih detail lagi di bagian contoh yang beneran contoh gitu. Contoh penggunaan MVC-nya secara real. Nah, sebelum kita masuk ke contoh yang lain, ini ada konsep MVVM teman-teman. MVVM itu, kalau MVC tadi itu bakal dipakai untuk website. Nah, kalau MVVM ini bakal dipakai untuk mobile teman-teman. Yang dimana untuk PPL ADPL kali ini kan tidak terikat dengan penggunaan website ya. Kalau misal mau pakai mobile juga nggak apa-apa. Nah, kalau teman-teman sekarang dalam pembuatan sebuah projectnya pakai website, silakan untuk pakai konsep MVC. Kalau nanti pakai mobile, teman-teman bisa pakai MVVM, bukan MVVC ya. Ini tipe MVVM. Kayak gitu. Nah, untuk penjelasannya sama teman-teman, MVC sama MVVM, cuma bedanya kalau MVC kan di sini ada controller, model sama view-nya sama. Nah, MVVM juga sama, model sama view-nya ada. Bedanya di bagian controller sama view model. Penulisannya aja yang berbeda, tapi untuk tugasnya sama teman-teman. Tugasnya adalah sebagai penengah antara view dan model. Apa aja data-data yang akan kita ambil dari model, apa aja data-data yang akan kita ambil di model, dan apa aja tampilan-tampilan akan kita tampilkan di view. Intinya sama tugasnya dari view model dan controller. Kayak gitu. Nah, untuk contoh konsepnya juga sama teman-teman. Jadi semua itu alurnya dimulai dari si view, dari si user berinteraksi dengan si view atau berinteraksi dengan UI-nya. Kayak contohnya di sini, si UI ini mungkin dia melakukan, si user ini melakukan, ini deh ya biar gampang deh. Nah, ini. Nah, si orang tua sebagai user dia melakukan interaksi kepada view-nya, klik pilih menu nilai. Dia ngeklik fitur menu nilai di UI-nya. Nah, dari view ke controller atau ke view model itu dia melakukan function set on click listener. Maksudnya adalah dia setelah diklik dari view dia bakal merujuk ke view modelnya untuk melakukan function set on click listener. Yang dimana maksud dari set on click listener ini adalah untuk melakukan get username. Gitu. Nah, di sini melakukan validasi. Validasi itu maksudnya adalah dia melakukan apakah si data si orang tua itu, username dan lain-lainnya itu apakah benar atau enggak. Dilakukan divalidasi di bagian model sini. Nah, kalau semisal benar, dia bakal melakukan timbal baliknya dengan cara nge-show maple sama show nilai. Show maple, dan show nilai. Nah, ini kan dia kalau garis patah-patah ke sini itu maksudnya adalah sebagai pengembalian sebuah data. Di sini nge-get kan, dia nge-request data dari alur si orang tua yang minta menu nilai. Nah, setelah di-get, dia bakal mengembalikan sebuah data yaitu data mapel dan data nilai yang bakal di-show, yang bakal ditampilkan di view di awal tadi. Kayak gitu. Kalau masih kurang paham, nanti ada contoh lagi di bawah teman-teman. Kalau misal nanti sampai contoh di bawah masih kurang paham, coba ditanyakan aja. Lalu ada komponen-komponennya teman-teman. Jadi komponennya di sini adalah ada 6. Yang pertama ada aktor. Aktor di sini adalah orang yang menggunakan sistem. Aktor ini bisa disesuaikan dengan SR teman-teman. Kayak contohnya, mungkin di SR teman-teman aktornya adalah sebuah petani, seorang petani, atau seorang penjual, dan lain-lain. Disesuaikan sama SR teman-teman. Lalu ada boundary. Boundary ini adalah si view-nya. Bisa dilihat dari sini, ini ada kayak garis thread gini, itu artinya adalah view. Nah, ini bisa ibaratkan sebuah layar gitu ya. Nah, penamaannya adalah boundary, kelas yang berinteraksi dengan aktor atau user interface-nya. Lalu ada control. Control itu adalah controller, atau kalau dalam MVC itu sebagai controller, controller, atau kalau dalam MVVM itu sebagai view modelnya. Yang dimana yang
akan bertanggung jawab untuk pemrosesan sistem, pemrosesan datanya. Nah, digambarkan sebagai tanda panah yang ada di atas ini, maksudnya adalah dia akan muter terus. Maksudnya muter itu adalah melakukan pemrosesannya. Lalu yang selanjutnya ada entity sistem basis data. Teman-teman pasti teman-teman ingat, entity itu adalah kalau dalam MVC M-nya itu adalah model, yaitu kelas yang berhubungan dengan data di bawah. Digambarkannya adalah di bawah data-data di bawah ini. Jadi harapannya dari 3 gambar ini itu alurnya adalah ini adalah gambar dari view yang dilihat sama si user. Ini adalah si controllernya yang bakal muter untuk ngambil data, terus ditampilkan. Ngambil datanya di bawah, dia muter thread untuk menampilkannya di sini. Lalu dia ke bawah lagi untuk ngambil data, muter lagi ke sini untuk ngambilin datanya, terus muter lagi ke bawah untuk ngambil data, ya sampai kayak gitu. Makanya gambarkannya sebagai lingkaran yang muter kayak gini, teman-teman. Di bawahnya adalah datanya. Komponen sequence lainnya ada yang selanjutnya, ini fragment. Fragment itu adalah alternatif yang akan terjadi di sistem. Kayak contohnya ketika nanti dicek data, divalidasi datanya, oh ternyata password yang dimasukkan sama si user itu salah. Nah, nanti bakal masuk di alternatif di sini. Jadi penggambarannya nanti, oh kalau semisal salah kayak gimana yang akan ditampilkan di view, kalau semisal benar kayak gimana yang bakal ditampilkan juga. Gitu. Nah, yang terakhir itu ada message, teman-teman. Message itu ya kayak yang di contoh atas ini, ketika si user ngeklik view itu, message-nya apa sih, dia lagi ngeklik apa sih, penjelasan mungkin, deskripsi dari apa yang akan dilakukan. Dan bisa dikatakan seperti itu, informasi-informasi apa aja sih yang bakal dilakukan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan teman-teman, yang pertama adalah mengidentifikasi terlebih dahulu sistem dan usernya. Maksudnya adalah dari sistem ini apa aja sih sistem yang bakal terlibat. Contohnya ada website, kalau misal teman-teman pakai website. Ada aplikasi mobile, kalau teman-teman pakai aplikasi mobile. Ada database, ada server, ada IoT kalau buat teman-teman IT, dan lain-lain. Lalu ada user ini siapa saja orang-orang yang akan berinteraksi dengan sistem. Kayak contohnya ini bisa disesuaikan dengan SR masing-masing. Ada customer, ada admin, ada penjual, ada petani, dan lain-lain. Gitu. Diidentifikasi terlebih dahulu apa aja sistem sama si usernya. Lalu setelah kita identifikasi, kita coba tentukan alur dari kerjanya. Alur dari kerjanya ini maksudnya adalah kayak langkah-langkahnya apa aja, urutannya kayak gimana, serta apakah ada beberapa kondisinya. Maksudnya adalah kayak semisal ada yang sempat tadi aku jelasin, kalau validasi data kondisinya ada yang kondisi salah menginputkan, sama ada yang benar menginputkan, kayak gimana tuh alurnya sama langkah-langkahnya. Nah, ini untuk nomor 2 ini bisa diambil di dokumen analis. Dokumen analis di analisa kebutuhan fitur sama user story. Di sana itu kan ada kayak penjelasan alur dari penggunaan sistemnya. Nah, dari sana referensi untuk pembuatan sequence diagramnya. Atau teman-teman kalau mau lebih simpelnya bisa menyesuaikan dengan activity diagram. Jadi apapun yang tertulis di activity diagram itu teman-teman transform ke sequence-nya. Gitu. Lalu yang ketiga ada menggambarkan diagram, teman-teman. Untuk menggambarkan diagram ini teman-teman juga harus perhatikan ada 4 poin. Yang pertama ada simbol-simbol yang teman-teman pakai yang tadi di atas sudah dijelaskan komponen-komponennya. Lalu untuk urutan dari penyusunannya juga harus digambarkan, teman-teman. Yang tadi dijelaskan di awal juga kayak gini urutannya. Nah, urutannya juga harus diperhatikan bagaimana si orang tua ini pengen ngelihat nilainya. Nah, dimulai dari fitur beranda. Itu posisinya beranda, dia ngeklik fitur menu nilai kayak gitu. Urutannya juga harus diperhatikan. Lalu pengelompokannya yang dimana elemen-elemen ini berdasarkan sistem atau usernya. Nah, ini juga harus diperhatikan, teman-teman. Pengelompokannya itu maksudnya adalah si user ini berinteraksinya di elemen apa aja. Kayak contohnya di sini dia melakukan interaksi dengan elemen view di fitur nilai.
Nah, tapi di belakangnya itu juga ada view-view lainnya yang bakal berinteraksi. Jadi teman-teman nggak bisa ngambil semuanya itu dengan penamaan view biasa kayak gini, tapi harus dinamain juga view ini tuh view UI apa. Nanti ada contohnya di bawah. Gitu. Lalu selanjutnya alirannya itu maksudnya panah-panah ini juga harus dijelaskan maksudnya itu apa aja sih. Dari si user masuk ke view itu dia lagi ngelakuin apa, itu harus dijelaskan juga. Nah, pemberian nama dan deskripsi ini juga penting teman-teman. Nama ini maksudnya jangan sampai teman-teman ketika menuliskan atau membuat sequence diagram itu penulisannya rancu. Gitu, harus sejelas mungkin, tetapi juga jangan sampai yang terlalu bertele-tele. Yang penting ketika teman-teman baca itu, teman-teman paham maksudnya itu kayak gimana. Lalu yang terakhir adalah memeriksa dan memperbaiki diagram. Setelah kita buat diagram sequence-nya, kita coba periksa lagi apakah alur yang kita buat itu beneran sudah oke atau belum gitu. Coba kita evaluasi lagi. Nah, ini contoh dari sequence diagram yang beneran bakal teman-teman buat. Alurnya tuh kayak gini. Ini adalah fitur akun yang dimana CRUD-nya adalah menambah data akun peternak kayak gini. Nah, yang tadi sempat aku mention teman-teman, nggak cuma penulisannya itu view biasa, tapi harus dijelaskan juga view underscore landing page. Lalu di sebelah kanan juga ada view underscore dashboard peternak dan lain-lain. Pokok tampilan apa aja yang bakal ditampilkan di handphone ataupun di website itu harus dimasukkan di sini. Kayak gitu. Nah, alurnya ini coba aku bantuin untuk bacanya ya. Jadi si peternak ini bakal mau menambah data akun. Dari awal yang dilakukan si peternak ini, dia di landing page itu ngeklik icon daftar atau tombol daftar. Nah, si peternak dia ngeklik tombol daftar di landing page, di UI-nya landing page. Nah, setelah itu si view ini bakal ngasih function atau ngasih tuntutan ke si controller itu dengan penamaannya adalah function daftar. Nah, dari si controller ini bakal masuk ke controller lagi, karena si controller landing page sama controller registrasi itu beda teman-teman. Maksudnya punya tugas masing-masing, yang dimana si peternak ini dia kan pengen masuk ke registrasi, tapi dimulai dari landing page, yang dimana si landing page ini bakal ngasih, controller landing page ini bakal ngasih tugasnya itu ke controller registrasi. Nah, dia masuk ke controller registrasi, klik daftar, function daftar. Nah, habis itu dari controller registrasi dia bakal menampilkan view registrasi. Nah, di sini tampilkan halaman registrasi di view registrasi. Kayak gitu. Jadi alurnya adalah si peternak ini awalnya ada di landing page. Nah, dari landing page ini diarahkan ke controller landing page, habis itu dikasih ke controllernya registrasi karena ini ranahnya registrasi, habis itu baru dikasihkan view registrasi. Kayak gitu. Nah, dari sini posisinya adalah si peternak ini udah ngelihat tampilan halaman registrasi, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah si peternak ini melakukan input data. Input datanya apa aja, username, nama lengkap, email, password, konfirmasi password, dan lain-lain. Dimasukkan di view registrasi. Nah, teman-teman, kalau semisal emang terlalu panjang, bisa nggak usah diisi dalam kurungnya ini. Maksudnya nggak usah diisi ya, karena udah dijelaskan di dokumen-dokumen sebelumnya. Tapi kalau semisal emang kayak sedikit yang perlu dimasukkan, kayak contohnya mau ngeklik atau mau daftar akun gitu ya. Mau daftar akun kan mau login. Kalau mau login kan cuma masukin email sama password, itu dimasukkan nggak apa-apa. Kalau terlalu panjang, teman-teman nggak usah masukin juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, setelah si peternak ini nge-inputin sebuah datanya, nanti si peternak ini bakal ngeklik daftar. Setelah diinputin, dimasukin semua data-datanya, nanti kan biasanya di bawah itu ada kayak tombol daftar untuk mendaftarkan data-data yang udah kita masukkan. Nah, si user nanti penulisannya adalah peternak ngeklik daftar di view registrasi. Gitu. Nah, selanjutnya
dia bakal melakukan pengecekan apakah username sampai password itu ditulis dengan benar atau tidak. Maksudnya dengan benar atau tidak, apakah di sana ada kayak data-data yang masih kosong, atau emailnya penulisannya masih salah, passwordnya masih kurang sesuai. Ini mau dilakukan cek data. Mungkin dari data nol aja, data kosong atau tidak. Nah, ketika dilakukan cek data, ternyata ada data nol di sini, ada data yang kosong di sini. Nah, dijelaskan juga di sini maksudnya kayak gimana. Nah, kalau misal ada data yang kosong, itu nanti si sistemnya bakal menampilkan tolong isi kolom-kolom yang masih kosong. Please fill out this field gitu. Suruh isi kolom yang masih kosong. Ini kalau misal ada data yang kosong. Nah, kalau misal ada data yang tidak kosong atau sudah terisi semuanya, maka akan ditampilkan tidak. Maka akan masuk di cek validasi datanya. Kayak gitu. Nah, kalau di atas ini melakukan cek data apakah ada data kosong atau tidak. Kalau yang di bawah ini melakukan cek data apakah data itu benar diisi dengan sesuai format atau tidak. Kayak contohnya ini email, ada add ini. Nah, kalau semisal ketika validasi data itu masih ada format data yang masih salah, nanti bakal memunculkan sebuah pop-up untuk membenarkan format data yang diisikan. Nah, contohnya email nggak ada add-nya. Nah, itu bakal suruh benerin dulu. Nah, kalau semisal datanya udah valid, maka sistem bakal otomatis langsung menyimpan datanya ke ke database-nya sini. Nah, setelah disimpan, habis itu bakal munculin pop-up registrasi berhasil. Seperti itu. Jadi harapannya adanya sequence ini nanti bakal menjelaskan secara rinci kepada programmer bagaimana sih alur sistemnya, kenapa kok tiba-tiba memunculkan pop-up seperti ini, kok bisa kayak gini. Nah, alurnya itu dijelaskan lewat sini. Nah, alur ini diambil dari dokumen-dokumen yang udah dibuat sebelumnya. Kalau dari analis bisa diambil dari analisa kebutuhan fitur sama user story. Kalau semisal di dokumen desainer bisa diambil dari activity diagram. Kayak gitu. Nah, yang harus diperhatikan juga teman-teman, ketika menuliskan atau menggambarkan sebuah fragmen ini, teman-teman menuliskannya harus dari yang negatif dulu baru yang positif. Nah, kayak contohnya di sini. Ini kan nol ini kan negatif ya. Nah, dituliskan dari negatif dulu baru yang positif, yang invalid dulu baru yang valid. Kenapa kok kayak gitu? Biar nanti penggambaran dari diagramnya itu yang paling pojok kanan adalah yang paling alur yang paling diharapkan atau alur yang paling berhasil, alur yang paling diekspektasikan. Kalau misal teman-teman nanti menuliskannya dari not nol dulu, maksudnya dari negatif dulu, nanti akhirnya itu nggak ada di pojok kanan sini, tapi ada di tengah-tengah sini. Itu yang dimana pembacaan diagramnya bakal lebih rancu. Nah, untuk menghindari kerancuan itu, teman-teman naruh di negatifnya itu atau decision no-nya itu ada di atas, yang yes-nya itu ada di bawah, biar nanti ketika penggambaran diagram yang paling pojok kanan itu adalah diagram yang paling benar atau alur yang paling benar. Gitu. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan ya. Harapannya dari contoh-contoh yang tadi di atas rancu yang ini bisa semakin jelas. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, Raihan, silakan. Maksudnya hardware itu contohnya kayak gimana? Oh, oke. Kalau pakai HP itu nanti bakal masuk tetap kayak gini, Rehan. Maksudnya di sini kan penjelasannya adalah sebagai sistem yang ada di HP ataupun yang ada di laptop, gitu. Jadi ini udah penggambaran dari sistem hardware-nya.
Kalau yang di kotak itu maksudnya kayak gimana, Rehan? Oh, berarti kalian bikin dua ini yo, bikin dua aplikasi ya, website sama mobile ya? Oh, nanti foto yang di foto lihat HP ini dikirimkan ke website gitu ya, dikirim ke manual ke website. Oh, itu untuk kegiatan yang manual itu nggak usah dijelasin di sequence, Rehan. Jadi langsung ditulis dari peternak ini, kayak contohnya si aktor ini menginputkan gambar. Nah, langsung di skip dari sana aja. Ya, betul, di sistemnya aja. Oke, Raihan. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Untuk hal-hal yang bersifat manual atau yang tidak terjadi di dalam sistem, itu nanti teman-teman bisa skip aja. Kayak contohnya di case-nya Raihan, dia akan melakukan foto terlebih dahulu secara manual lewat HP. Yang dimasukin di box juga. Nah, itu bisa di skip dengan penulisannya user memasukkan foto ke dalam sistem lewat view. Nah, nanti alurnya kayak gimana dijelasin di selanjutnya. Kayak gitu, teman-teman. Ada pertanyaan, teman-teman, terkait semuanya sebelum kita masuk ke demo? Oke, kalau semisal masih belum ada atau kepikirannya di akhir, nggak apa-apa, ditanyain waktu demo aja. Sekarang kita masuk ke demo, teman-teman. Rian udah siap? Aman, Mas. Aman ya? Aman, aman. Masuk Oke, nggak suara? aku masuk tapi kecil ya. Tes, tes. Nah, Aman, udah Mas. aman. Aman, aman. Bentar ya. Kamu yang share screen ya, Yan? Iya. Oke, aku serahin ke kamu, Yan. Thank you. Oke, teman-teman, selanjutnya masuk ke demo dari sequence. Jadi, kayak biasa, kita pertama-tama itu buat package-nya dulu. Nanti teman-teman bisa namain sebagai sequence. Buat package, kalian buat diagramnya. Nah, diagramnya itu letaknya di sama di UML behavioral, terus di sini yang sequence. Nah, sebagai contoh kita ambil sequence dari contoh yang ada di PPT tadi. Itu menambah data akun peternak. Nah, setelah itu kita buat komponen-komponennya. Jadi di sini ada aktor yaitu seorang peternak. Selanjutnya ada Munderi. Jadi Munderi di sini yang udah dijelaskan tadi itu sebagai view-nya. Karena kita mau login itu bisa dinamakan p underscore landing page. Selanjutnya ada control itu sebagai controllernya, dilambangkan sebagai C, lalu dinamakan sama kayak view tadi landing page karena dia itu controller dari view landing page. Lalu ada komponen kontrol buat registrasinya, dinamain sebagai C registrasi. Selanjutnya ada view untuk munculkan tampilan dari controller registrasi. Setelah itu kita kan udah buat
view controllers dari landing page sama registrasi, lalu ada controller untuk menampilkan di halaman dashboard dari peternaknya. Jadi di situ dinamain dashboard. Kan nama aktornya tadi ternak. Selanjutnya untuk menampilkan tampilan dari sistemnya itu menggunakan boundary itu tadi. Jadi V dashboard peternak. Jadi di sini penamaannya itu namakan ya teman-teman. Jadi jika ada landing page itu pastinya ada si landing page. Kalau ada V registrasi itu ada si registrasi dan sebagainya. Nah setelah itu ada entity, dia untuk menampilkan database-nya. Dinamakan aja, misal di sini ada M data akun ternak. Oke, setelah itu kita masuk ke aktornya dulu. Dia kan mau membuat data akun. Jadi dia pertama-tama itu mengakses dari landing page-nya dulu. Di landing page dia itu klik daftar. Setelah klik daftar, dia akan di view ini akan diarahkan ke controllernya. Nah, untuk penamaannya itu juga sama karena di sini klik daftar, buat view-nya, buat controllernya itu dinamakan daftar. Setelah dari controller landing page, dia itu akan mengarah ke controller registrasi. Karena kan dia tujuannya mau daftar, tapi harus lewat dari landing page-nya terlebih dahulu. Di sini juga dituliskan daftar. Setelah di sini udah sampai controller registrasi, dia akan menampilkan halaman daftar di view dari registrasinya. Nah, di situ dinamakan tampilan halaman registrasi. Nah, karena udah masuk ke view-nya dari registrasi, di sini dari aktornya dia akan menginputkan inputan yang sebelumnya udah ditampilkan di view dari registrasi. Karena mungkin inputannya banyak, itu kita nggak perlu buat mengisikan atribut-atributnya. Jadi cuma ditulis input data. Nah, setelah input data, dia kan di bawahnya biasanya ada button buat daftar. Nah, dari si peternak di sini, dia akan memencet klik daftar pada view atau halaman di registrasi. Oke, selanjutnya dari V registrasi ini dia akan mengecek data apakah datanya tersebut udah lengkap atau enggak. Jadi di sini di V registrasi dia akan mengarah ke controller registrasi dengan penamaan cek data. Bentar ya.
Nah, di sini dinamakan cek data, sama kayak input data tadi. Jadi di sini ada pengecekan atribut apa aja. Kalau atributnya banyak ya disesuaikan aja sama analisis kebutuhan fitur yang tadi. Nah, di sini setelah dilakukan pengecekan data, di sini akan ada hubungan untuk memvalidasi datanya tadi. Jadi ditarik garis dari si registrasi, lalu kembali lagi ke si registrasi. Oh, di sini dinamakan cek data lagi. Di sini cek datanya berbeda ya, Rek. Jadi ada yang dari V ke C, lalu ada yang C ke C lagi. Nah, setelah ada pengecekan data yang dari C balik ke C lagi, itu harus ditambahkan fragmen sebagai untuk memilih tadi. Lalu di sini dinamakan aja fragmennya itu tadi fragmen cek data. Nah, karena kayak yang udah dijelaskan Alex tadi, itu kita harus memulai dari pilihan yang negatif dulu. Jadi di sini kita mulai dari 0, lalu save, lalu ditambahkan untuk not null-nya. Lalu klik save. Nah, itu akan muncul kayak gini. Tinggal ditarik garis nanti. Untuk penempatannya di bawahnya cek data seperti ini, Rek. Terus nanti setelah datanya dicek, nanti dari registrasi, bentar. Nanti dari registrasi dia akan mengecek datanya lagi melewati si registrasi dengan keterangan data 0. Kan di sini kan masuk ke bagiannya dari opsi 0 itu. Lalu setelah itu, seperti yang ada di contoh, setelah pengecekan data 0 dan datanya itu 0, itu dia akan dari controllernya dia akan menampilkan pesan yaitu please fill out this field. Jadi tadi dinamakan show message. Nah, untuk penamaan pop-up atau notifikasinya itu bisa ditambahkan di argumen. Jadi tadi please fill out this field. Jadi penamaannya itu menggunakan tanda kurung karena dia berupa string atau untuk menampilkan kata-katanya. Jadi dia bukan atribut. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu, dia akan masuk ke kegiatan yang positif tadi, yaitu jika datanya sudah terpenuhi. Kembali lagi dari V registrasi menuju ke C registrasi dengan keterangan data not null. Nah, di sini nanti akan ada pengecekan data lagi untuk mengecek validasinya apakah udah valid atau belum. Jadi dari C registrasi akan kembali ke C registrasi lagi. Nah, di sini tadi cek validasi. Ntar ya, biar agak lemot soalnya laptopnya nge-lag.
Oke, di sini kan ada pengecekan lagi, jadi ditambahkan fragmen di dalamnya. Dinamakan lagi seperti yang di atas, karena di sini cek validasi itu dinamakan sebagai cek validasi. Lalu seperti tadi itu dimulai dari kegiatan yang negatifnya. Jadi di sini ada data invalid. Setelah itu ada data valid. Klik save lalu klik OK. Jadi dirapikan lagi kayak yang di atas. Nah, untuk fragmen yang ini dia itu masuk ke dalam fragmen yang lebih gede tadi. Jadi di sini misal datanya invalid, dia dari V registrasi akan mengarah ke C registrasi dengan keterangan itu data not valid. Nah, setelah itu setelah adanya pengecekan data not valid, dari C registrasi akan mengarah ke V registrasi untuk menampilkan pesan yaitu please include add tadi. Jadi di sini show message, lalu dimasukkan di argumennya pesan yang mau dimasukkan tadi. Jadi please include add in the email address. Lalu di sini ada atribut nama email. Is missing an add. Oke, karena di sini udah munculkan pesan di view dari registrasi, lalu masuk ke data yang valid. Jadi dari registrasi juga masuk ke controller registrasi untuk melakukan pengecekan tadi. Untuk penamaannya itu data valid. Setelah itu karena datanya udah valid, nanti datanya akan disimpan ke M atau entity dari data akun peternaknya. Jadi arahnya nanti dari controller registrasi ke entity atau database akun peternak. Jadi masuk ke sini, terus dinamakan bisa sebagai simpan data. Nah, setelah data yang disimpan, nanti data tersebut akan kembali lagi ke maaf. Jadi setelah data tadi disimpan dari C registrasi menuju ke M data akun peternak atau entity data peternak, nanti untuk menampilkan data tersebut dari M akun peternak itu akan mengarah ke C dari dashboardnya, karena nanti akan ditampilkan di view atau halaman dari dashboard peternak. Jadi di sini dari C peternak akan mengarah ke controller dari dashboard peternak. Jadi ditulis simpan data. Nah, karena ini arahnya tadi dari data
ke controller, apapun itu yang dari data itu akan dihubungkan dengan garis putus-putus. Nah, untuk membuat garis putus-putus itu dipencet di is return di sini. Nah, kayak gini nanti tampilannya. Nah, setelah datanya udah diambil dari sisi dashboard peternak, nanti akan ditampilkan di view dashboard peternak sebagai pesan registrasi berhasil, lalu silahkan login. Jadi show message, lalu di sini terdapat notif registrasi berhasil, silahkan login. Nah, karena di sini dia udah sesuai dengan harapan dari kegiatan yang mau dilakukan, di sini bisa dianggap kegiatannya itu udah selesai. Nah, buat demonya kurang lebih gini sih, Rek. Jadi ya, kalau ada ditanyakan langsung aja. Terus, kalau bisa buat penamaan dari tiap notif atau apapun itu disamakan, karena di sini itu ada penulisan dia di bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, jadi bisa disamakan aja buat kesepakatan bahasa apa yang mau digunakan. Oke, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan, Rek? Aman. Oke, gimana, Lex? Apa mau diakhiri aja? Itu ada pertanyaan dari Zuba. M-Data Akun tadi gimana? Jadi M-Data Akun itu dia sebagai database, itu untuk menyimpan datanya. Jadi misal kalian dari registrasi di sini, kan kalian tadi udah mengisi untuk registrasinya dari view landing page, untuk mengakses view registrasi itu masuk ke di sini, dari kan udah mengisikan apa aja yang perlu dilakukan di registrasi. Nah, setelah itu untuk menghubungkan ke database-nya itu dilakukan hubungan dari C ke M. Jadi itu kalian tidak bisa kayak misal dari M ke V itu nggak bisa, jadi harus melewati controllernya terlebih dahulu. Nah, di sini dia dari V registrasi mengarah ke C registrasi. Lalu data tersebut nanti akan disimpan ke M data akun melewati C registrasinya. Nah, untuk menampilkan di view dashboard peternak, data akun tadi akan menuju ke controllernya dashboard peternak. Nah, setelah itu akan ada pesan seperti ini, registrasi berhasil, silakan login. Nah, pesan tersebut nantinya akan ditampilkan ke halaman dashboardnya. Kurang lebih seperti itu sih. Apa ada yang kurang jelas atau gimana? Oke. Langsung ini aja ya, apa namanya, misi form feedback sama absensi ya. Oh, oke. Sambil di ya, lanjut. Ya, benar. Jadi tiap aktor itu juga ada sequence-nya sendiri. Oke. Mas mau nanya, Ya, cuma nanyain aja sih.
Mas, itu yang warna biru itu maksudnya warnanya aja ya? Itu ngaruh ta? Soalnya di saya tuh gak ada warnanya. Sebenarnya perwarnaan nggak ngaruh sih. Jadi yang penting itu di sini kan logonya berbeda. Jadi berdasarkan dari logonya aja sih. Misal di sini kan ada buat V itu ada garis nyamping. Terus kalau controller itu ada apa ini namanya? Kayak tanda panah. Lalu buat entity itu garisnya di bawah. Eh, gitu nggak apa-apa sih. Jadi warnanya nggak berpengaruh. Oh, Yang oke penting Mas. ya itu ada garis-garisnya. Oke, makasih Mas. Oke. Itu ya teman-teman buat absennya ini ya, ada screenshotan buat